Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah kelas 7? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar dalam mata pelajaran pendidikan diniyah. Pendidikan diniyah adalah mata pelajaran yang membahas keagamaan Islam yang berbasis pada kitab kuning atau kitab-kitab yang biasa dipelajari di pondok pesantren. Pelajaran pendidikan diniyah ini terdiri dari tiga pelajaran secara terinci, yaitu pelajaran akhlak atau budi pekerti, kemudian pelajaran fikih atau fikih, kemudian yang terakhir yaitu pelajaran tajwid. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas materi tajwid terlebih dahulu dalam bab hukum-hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan belajar dalam mata pelajaran pendidikan diniyah untuk kelas 7 SMP Islam Al-Madinah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pelajaran apakah pendidikan diniyah itu. Ya, pendidikan diniyah adalah mata pelajaran keagamaan Islam yang menekankan pada referensi kitab klasik. Maka dari itu, mata pelajaran ini akan sering menggunakan lafal-lafal Arab baik berupa nadham ataupun narasi. Pendidikan diniyah menirukan pendidikan yang ada dalam pondok pesantren, yang mana pendidikannya memakai kitab-kitab klasik karya ulama-ulama yang telah dahulu. Pendidikan diniyah ini mencakup tiga mata pelajaran, yaitu tajwid, fikih, dan akhlak. Tajwid adalah mata pelajaran yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan sifat, makharijul huruf, hukum bacaan, mad, waqaf, dan lain sebagainya. Untuk pelajaran tajwid kita kali ini memakai buku pegangan Hidayatus Sibyan atau Syifa'ul Jinan. Yang kedua, pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih ini adalah yang mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang mukallaf. Yang ketiga, pendidikan diniyah ini membahas tentang akhlak. Akhlak adalah ilmu yang mengkaji tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk, serta sifat terpuji maupun tercela. Juga sifat-sifat yang harus diperkuat atau sifat yang harus dihilangkan. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari ilmu tajwid. Namun sebelumnya, dalam kitab Hidayatus Sibyan atau Syifa'ul Jinan ini berisi nadham-nadham yang sebaiknya kita hafalkan. Sebelumnya, mari kita baca bersama-sama nadham yang telah ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nadman hurrira sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu idharun idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfara. Kita ulangi. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina
وآله وصحبه ومن قرى وهك في التجويد ندما حررا سميته هداية الصبيان أرجو إلهي غاية الرضوان أحكام تنوين ونون تسكن عند الهجاء خمسة تبين إظهار نظام مع الغنة أو بغيرها والقلب والإخفار. Ya. Kitab-kitab klasik karya para ulama terdahulu biasanya diawali dengan bacaan hamdalah serta bacaan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kitab Hidayatus Subyan ini juga diawali dengan bacaan hamdalah serta bacaan salawat yang ditujukan kepada Nabi, para keluarga Nabi, maupun para sahabat, serta para orang-orang yang membaca kitab tajwid ini. Kitab tajwid ini disusun secara nadom atau berupa bait-bait. Pengarang kitab ini menamakan kitabnya dengan nama Hidayatus Subyan, yang berarti petunjuk bagi anak-anak atau bagi pelajar pemula. Penyusun kitab ini berharap kepada Allah agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Ya, ilmu tajwid itu mempelajari tata cara membunyikan huruf-huruf Al-Quran dari tempat keluarnya dengan memenuhi sifat-sifat huruf yang dimilikinya. Selain itu, ilmu tajwid juga membahas cara-cara atau hukum-hukum bacaan yang terjadi di saat membaca Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Artinya, jika sebagian orang telah melakukannya, mempelajari ilmu tajwid, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Tapi, jika tak ada satupun orang yang belajar ilmu tajwid, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Dalil mempelajari ilmu tajwid yaitu Al-Quran pada surat Al-Muzammil ayat keempat yang berbunyi Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sebelum membahas ilmu tajwid, kita tentunya harus tahu macam-macam huruf hijaiyah yang ada 28. Yang pertama, alif. Yang kedua, ba. Yang ketiga, ta. Yang keempat, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Oke. Pada pembahasan pertama kali ini, kita akan membahas hukum bacaan nun mati atau tanwin. Sebelumnya, apa itu nun mati dan tanwin? Ya, nun mati adalah huruf nun yang berharokat sukun. Nun sukun sama dengan nun mati. Kemudian apa itu tanwin? Tanwin adalah harokat yang ada dua atau double. Seperti ini namanya harokat fathatain, harokat kasratain, dan ini harokat dhammatain. Nah, dinamakan tanwin karena bacaan harokat ini memiliki bunyi nun yang mati. Sekarang kita membahas hukum bacaan nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada 5 hukum bacaan nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah setelahnya. Yang pertama adalah bacaan idhar.
idhar memiliki arti jelas. Bacaannya jelas. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain. Yang kedua, bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah bacaan yang cara bacanya dengan memasukkan dengan dengung, memasukkan dan dengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Yang ketiga, bacaan idgham bila gunnah, yaitu bacaan yang idgham memasukkan bila gunnah tanpa dengung. Idgham memasukkan bila gunnah tanpa dengung. Kalau idgham bi gunnah, idgham memasukkan bi gunnah dengan dengung. Kalau bila gunnah tanpa dengung. Yang nomor 4 yaitu bacaan iqlab. Iqlab adalah bacaan yang merubah suara nun mati menjadi suara mim mati. Hurufnya ada 1, yaitu ba. Kemudian yang terakhir bacaan ikhfa. Ikhfa adalah bacaan yang dibaca dengan samar dan disertai dengan dengung. Samar dan dengung. Huruf-hurufnya adalah ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, qaf, dan kaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di minggu depan, pertemuan depan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi saya, bisa dengan Japri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.